tumbuh dalam kebiasaan positif. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini adalah penutupan bulan keluarga, maka biasanya dalam perayaan bulan keluarga kita akan duduk bersama-sama, datang ke gereja bersama-sama dengan keluarga kita. Betul ya? Siapa yang saat ini sedang duduk dengan keluarganya? Paling tidak dengan pasangannya Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Ini yang enggak angkat tangan ini pasangannya di mana Bapak Ibu? Oh, yang muda bilang belum dapat pasangan. Ya. Ya. Ada yang sudah tidak ada lagi pasangannya. Ya. Ya. Tapi kalau yang masih ada pasangannya, di mana pasangannya Bapak Ibu? Ada yang bilang lagi tugas, tapi nggak ada yang berani bilang lagi marahan. Ya. Nah, sekarang Pak Pendeta mau tanya sama anak-anak. Siapa yang paling suka marah di rumah? Papa atau mama? Coba tanyanya satu dulu ya. Kalau Pak Pendeta tanya, siapa yang paling suka marah di rumah? Papa, berarti yang angkat tangan itu papanya paling suka marah. Betul ya? Siapa yang paling suka marah di rumah? Papa. Siapa yang angkat tangan untuk papanya paling suka marah? Jangan lihat-lihat ke belakang, jangan lihat. Lihat ke depan aja. Oke, berarti papanya semua baik-baik ya. Oke. Siapa yang di rumahnya mama yang paling suka marah? Wah. Semua ini mamanya paling suka marah, ini luar biasa nih. Oke, turunkan tangannya ya. Ini mamamu di belakang ini merasa bersalah ini, ya. Tapi sekarang Pak Pendeta mau tanya. Siapa yang sering kasih uang jajan? Papa, angkat tangan. Kalau papa yang sering kasih uang jajan. Hah, enggak ada. Tapi papanya enggak marah, enggak kasih uang jajan juga ya? Oh. Siapa yang kasih uang jajan? Mama. Oh, pantesan ya. Kamu dimarahin habis itu kasih uang jajan gitu ya. Baik, terima kasih ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paus Fransiskus mengungkapkan pernyataannya yang menggemparkan dunia. Pada slide pertama dikatakan tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Kita tidak sempurna. Tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita juga tidak memiliki anak-anak yang sempurna. Kita itu memiliki keluhan tentang satu sama lain. Kita ini kecewa satu dengan yang lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Buat Bapak Ibu yang setuju dengan pernyataan ini boleh angkat tangan? Ya. Kalau kita angkat tangan itu berarti Bapak Ibu, kita nggak boleh protes. Karena memang keluarga kita tidak sempurna. Banyak orang yang menuntut keluarganya sempurna, ini kesalahan besar. Terlebih lagi banyak orang menuntut anggota keluarganya berubah. Kita ini nggak bisa rubah anak-anak kita. Kita nggak bisa rubah pasangan kita. Kita nggak bisa rubah orang tua kita. Makin tua seseorang itu makin sulit berubah. Karena itu yang paling mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, kita berubah, anak-anak kita ini berubah. Kita berubah, pasangan kita berubah. Kita berubah, orang tua kita berubah. Tapi ada banyak orang bertanya, apa jaminannya Pak Pendeta? Enggak ada jaminannya, tapi itulah iman. Karena itu jangan tuntut, kamu dulu yang berubah. Enggak, kamu dulu. Enggak akan pernah berubah dua-duanya. Setiap orang harus berani mengambil resiko ketika ia berubah, maka itu berarti bukan dirinya yang artinya salah,
tetapi ia mau menyelamatkan keluarganya. Tanpa perubahan keluarga kita tidak terselamatkan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah keluarga mari kita cek bersama-sama. Di tengah-tengah keluarga seringkali terjadi yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Tapi KDRT ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan hanya bicara soal fisik. Kekerasan dalam rumah tangga memang banyak dilakukan, bahkan paling menonjol itu fisik. Dipukul, ditempeleng, ya. Karena itu bertanyalah pada pasangannya. Dulu waktu nikah, para ibu-ibu ini menikahi seorang petinju, seorang pesilat, atau memang seorang yang baik. Ya, kenapa dia berubah? KDRT yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara adalah KDRT mental. Tindakan yang dilakukan biasanya merendahkan atau memanipulasi, membuat pasangan menjadi merasa tidak aman. Ya. KDRT mental ini selalu bicara soal memang ya kamu tuh gak bisa dipercaya, itu KDRT mental Bapak Ibu. Ya. Memang ya kamu ini gak layak. Memang kamu gak cocok dengan saya, itu KDRT mental Bapak Ibu. Dan yang seperti ini, apakah masih terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Ini KDRT mental. Ini yang membuat sakitnya lebih dalam ketimbang sakit fisik. Yang ketiga adalah KDRT finansial. Ya. Memaksa pasangannya untuk banting tulang. Istri yang tadinya tulang rusuk, jadi tulang punggung. Ya. Istri tidak lagi mendapatkan penghidupan. Enak aja minta kerja, kamu ngapain di rumah? Ya. KDRT finansial ini juga seringkali terjadi ketika di tengah-tengah keluarga ribut berantem soal atas nama siapa, beli rumah atas nama siapa, mesti nama istri. Beli mobil, beli motor, mesti atas nama istri. Lalu suaminya, aku atas nama siapa? Ya. Rebutan kekayaan Bapak Ibu. Ini pun KDRT finansial. Istri bilang, "Pah, uangmu uangku, uangku bukan uangmu." Ini KDRT finansial Bapak Ibu. Ya. Lalu suaminya minta uang tiap hari, dikasih 50.000 tiap hari, 50.000 tiap hari, uang bensin 50.000 tiap hari. Ini KDRT finansial Bapak Ibu. Ya. Kalau begitu, sesungguhnya di tengah-tengah keluarga kita, apa makna kekayaan? Kekayaan itu adalah artinya kekuasaan. Kita membagikan kekuasaan berupa membagikan uang kepada pasangan kita supaya sama-sama mengatur, supaya sama-sama berkoordinasi. Jadi kalau ada yang merasa ini uang saya sendiri, saya paling berhak, ini salah besar Bapak Ibu. Ini KDRT finansial. Ya. Begitu juga dengan anak-anak. Ya. Kalau ditanya siapa yang paling sulit kasih uang sama anak-anak, papa atau mama? Itu sebuah KDRT finansial Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah KDRT sosial. Kita membatasi pasangan kita membatasi keluarga kita untuk berteman dengan orang lain. Di zaman saya hidup di daerah Cililitan sebelum terminalnya pindah. Memang orang tua saya melarang saya untuk berteman dengan para tetangga. Karena semua di lingkungan kami itu berandalan. Bapak Ibu, saya nggak punya lagi teman seangkatan di level SD, jadi saya nggak bisa reunian Bapak Ibu. Semua teman saya itu mati. Kalau nggak jambret, narkoba, ya, atau berantem Bapak Ibu. Begitu juga dengan teman SMP. Ya, hanya 3 orang teman SMA saya Bapak Ibu yang tersisa. 3 orang ini, 1 ikut PMDK, 1 masuk pelayaran, 1 lagi saya Bapak Ibu. Jadi kalau saya kembali datang ke sana, saya nggak punya teman seangkatan, ya, karena daerah itu dulu adalah rawan. Ya.
Tapi saya menyadari itulah cara orang tua melindungi keluarganya. Namun sekarang ini Bapak Ibu, ada banyak keluarga yang melakukan KDRT sosial. Ayo Pak, arisan di keluarga ini. Nggak usah lah, habisin duit. Ya. Pak, sebentar ya mau ke mall sama temen. Udah ngapain sih bergaul sama dia? Kita membatasi, kita memenjarakan keluarga kita, pasangan kita, bahkan anak-anak kita. Dan itu adalah sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Suaminya mau keluar, ngapain Pak? Mau mancing sama siapa? Pulang jam berapa? Kan gitu ya. Di mana gitu ya. Bapak Ibu, ini KDRT sosial. Ini posesif Bapak Ibu. Ya. Dan bisa saja seorang suami melakukan yang sama. Mah lagi di mana? Pulang jam berapa? Sama siapa? Mama, Papa nggak suka ya, Mama disupirin sama cowok, turun dari angkot, gitu ya. Susah kan Bapak Ibu? Mana ada supir angkot perempuan? Ya. Karena itu jangan posesif. Jangan KDRT sosial. Ya. Baik, di sisi lain Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat apakah keluarga kita keluarga yang toksik. Jangan-jangan keluarga kita ini isinya racun semua. Keluarga yang isinya racun itu yang pertama cirinya Bapak Ibu adalah membanding-bandingkan. Anak kita banding-bandingkan. Kamu kok Dek bodoh banget sih Dek. Si ini lebih pintar, kamu kan sekelas. Saudara, itu toksik, itu racun bagi anak kita ini. Ya. Membanding-bandingkan pasangan. Bapak Ibu memang pepatah mengatakan rumput tetangga itu jauh lebih hijau. Tapi yang kita tidak tahu berapa biaya perawatannya, itu yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Ya. Istri orang lain itu memang lebih cantik dari istri kita, tapi yang nggak kita tahu bedaknya harga berapa Bapak Ibu. Ya. Dan seringkali para suami hitung-hitungan untuk beli bedak. Ya, tapi sukanya ngelihat istrinya cantik. Ini yang gak benar Bapak Ibu. Ya. Dan seringkali para ibu-ibu kalau ada event yang sangat besar atau pergi ke pesta, sanggulan habisin ratusan ribu, betul? Tapi begitu sampai rumah, buru-buru langsung ganti. Padahal harganya mahal Bapak Ibu. Ya tetap pakai sanggul aja sampai malam gak apa-apa. Supaya suaminya menikmati lah bahwa istrinya cantik. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kita melakukan kritik tanpa solusi. Dengan cepat kita menghina pasangan kita Bapak Ibu. Dan hinaan-hinaan itu seringkali yang kita lakukan adalah semua isi kebun binatang kita keluarkan. Kebun binatang Ragunan itu di dekat jemaat kami Bapak Ibu, di Cilandak sana. Itu luasnya 10 hektar. Tapi entah kenapa tiba-tiba kalau kita ribut, 10 hektar itu masuk ke mulut kita Bapak Ibu. Lalu kita keluarkan salah satu, kodok kau, cicak kau, kan gitu ya. Satu-satu kita umpat Bapak Ibu. Atau kita ngomong soal isi kamar mandi Bapak Ibu. Ya. Itu adalah kritik tanpa solusi. Pertanyaannya apakah keluarga kita masih seperti ini? Kalau keluarga kita masih seperti ini berarti keluarga kita adalah racun sendiri buat diri kita. Lalu kita tidak memiliki empati. Ya. Anaknya cerita, "Ma tadi di sekolah si ini jatuh." Mamanya bilang, makanya jangan nakal-nakal, kan gitu ya Bapak Ibu. Ya. Lalu si istri cerita, "Pak tadi ada orang kecopetan di bus." Ya sudah itu kan orang lain bukan kamu kan gitu ya. Padahal si istri ini bercerita tentang dirinya yang kecopetan Bapak Ibu. Tapi karena dia takut, karena dia tahu suaminya nggak ada empatinya, dia menceritakan sebagai cerita pihak ketiga. Ini yang menyakitkan. Ya. Lalu di tengah-tengah keluarga yang toksik tidak pernah meminta maaf. Ya. Kita melakukan kesalahan, kita cuma bilang, "Oh begitu." Cuma begitu Bapak Ibu. Oh ya udah. Inilah yang membuat keluarga kita itu penuh dengan racun. Inilah yang membuat kenapa para suami seringkali nggak mau pulang lebih cepat ke rumah. Karena merasa di rumahnya banyak racunnya. Atau sebaliknya istri juga nggak betah tinggal di rumah. Maunya pergi keluar.
Dan perhatikan, ketika pandemik datang, diizinkan Tuhan datang, sebetulnya Tuhan membuat pandemik itu sebagai sebuah pembelajaran bagi semua keluarga. Kita dikunci, kita dipenjara di rumah kita sendiri. Cocok nggak cocok, Tuhan memaksa kita untuk jadi cocok. Ya. Untuk pada akhirnya bisa terima. Untuk pada akhirnya mengalah. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Karena itu, karena keluarga kita tidak sempurna, di sanalah satu hal yang patut kita percaya. Masih ada yang sempurna, yaitu Kristus yang menjadi dasar keluarga. Ya. Kristus yang sempurna hadir menjadi dasar hidup berkeluarga. Ini kita bisa lihat pada slide berikutnya. Kesempurnaan Tuhan itu mendorong kita untuk mendidik keluarga kita, membentuknya, mendampingi setiap anggota keluarga kita untuk berproses. Ya. Gak ada Bapak Ibu anak-anak kita ini langsung otomatis begitu keluar dari kandungan, langsung pergi dia ke mall. Gak ada Bapak Ibu. Ya. Seorang ibu mengajari anak-anaknya belajar makan, belajar bicara. Dan Bapak Ibu ingat, perkataan apa yang diungkapkan oleh anak kita pertama kali dia bisa bicara? Dia panggil papa atau panggil mama? Kalau panggil papa, tahu Bapak Ibu konsekuensinya. Itu berarti anak kita lebih dekat dengan papanya ketimbang mamanya. Karena papanya lah yang berarti lebih sering mengajari anak itu berbicara. Ini semua ada ilmunya Bapak Ibu. Ini ilmu psikologi perkembangan. Anak kita ini dekat kepada siapa? Belum tentu dekat dengan kita sekalipun kita 24 jam di rumah bersama-sama dengan mereka. Belum tentu Bapak Ibu. Ya. Ukuran kedekatan adalah orang yang bisa diterima oleh anak-anak kita ini. Itu sebabnya keluarga yang punya pembantu, bisa jadi anak-anaknya juga begini-begini Bapak Ibu. Ya, ikutan sholat. Karena yang lebih dekat kepada pembantunya, bukan kepada orang tuanya. Maka perhatikan, ketika Kristus menjadi dasar keluarga, orang tua adalah simbol dari Kristus yang tampak di tengah-tengah keluarga. Lalu bagaimana kalau orang tua di tengah-tengah keluarga itu menjadi sesuatu yang buruk? Maka anak-anak kita tidak percaya lagi kepada Kristus. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, disinilah keluarga menjadi eklesia domestika. Keluarga itu menjadi gereja yang kecil. Pada slide berikutnya kita bisa melihat relasi keluarga itu pasti selalu berbanding lurus dengan relasi kepada Allah. Ya. Di mana relasi orang tua dengan anak itu berbanding lurus dengan relasi orang tua dan Kristus. Gak mungkin kita dekat dengan Tuhan tapi sama anak kita jauh. Itu salah besar Bapak Ibu. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau kamu menurut kepada Tuhan berarti kamu menurut juga kepada orang tua. Gak ada yang bisa benci sama orang tuanya tapi cinta dengan Tuhan. Itu salah besar. Maka di sini saudara, kalau kita jauh dengan Allah itu berarti kita sedang jauh dari anggota keluarga kita masing-masing. Maka pertanyaannya, sebagai keluarga bagaimana kita mau bertumbuh? Ya. Slide berikutnya kita bisa lihat Bapak Ibu. Ada keluarga yang tumbuhnya sendiri-sendiri. Anaknya tumbuh sendiri, belajar sendiri, orang tuanya belajar sendiri, suaminya belajar sendiri, istrinya belajar sendiri. Maka yang terjadi apa? Keluarga itu nggak pernah kompak. Keluarga itu nggak pernah sehati. Ya. Anak-anak remaja belajar soal perilaku seksual dengan nonton film porno. Ya. Orang tua belajar memahami pasangannya dengan ngerumpi ke tetangga. Itu belajar sendiri-sendiri namanya Bapak Ibu. Kenapa kita nggak pernah belajar bersama-sama? Kalau kita tumbuh bersama-sama Bapak Ibu,
kita belajar bersama-sama, maka kita akan punya bahasa yang sama di tengah-tengah keluarga kita. Atau kalau kita juga seringkali menjadi keluarga yang toksik, kita tidak bertumbuh dan kita sendiri-sendiri. Ya. Buat anak-anak remaja atau pemuda, siapa yang di sini di kamarnya punya televisi sendiri? Ada? Ada, televisinya sendiri. Punya kulkas sendiri? Punya piring sendiri di kamarnya? Ya. Ada, luar biasa. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, tahukah kita? Anak-anak kita berselisih paham saja dengan kita, itu langsung kunci diri di kamar masing-masing Bapak Ibu. Maka kira-kira anak kita ini ngekos atau tinggal berkeluarga Bapak Ibu? Ya. Maka sebagai orang tua, jangan berikan televisi di kamar mereka. Kamar itu buat tidur, televisi itu buat bersama-sama. Ya. Ini kesalahan orang tua. Anak kita 5 orang, semua mainannya kita beli 5 masing-masing. Itu salah besar Bapak Ibu. Anak kita 5 orang, mainannya cukup kita beri 1. Kenapa? Supaya mereka belajar bermain bersama. Memang ada yang berantem, betul. Disitulah cara kita mengajari mereka tumbuh dan belajar bersama. Ya. Karena itu hai para orang tua, tidak ada tuntutan semua anak kita ini kita berikan semuanya sama. Ya. Anak kita 5 orang kita belikan handphone semuanya, mulai dari umur 2 tahun. Ya. Keliru besar Bapak Ibu. Berikan kepada mereka hanya 1 sepeda supaya mereka bermain bersama-sama. Ya. Karena itu persoalan bukan terletak pada ekonomi, bukan, tetapi pola kita. Ketika kita mendidik, ketika kita bertumbuh, ketika kita belajar bersama-sama. Dan yang paling menyedihkan lagi Bapak Ibu, di bagian kiri paling bawah, kita bisa tidak tumbuh bersama-sama. Tapi sama-sama terus. Dan ini menjadi keluarga yang toksik. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lihat peran seorang ibu. Seorang ibu mengandung selama 9 bulan untuk melahirkan dan memperjuangkan anaknya dalam hidup dan mati. Ya, anak-anak ingat, kamu dikandung di perut mama 9 bulan lamanya. Antara hidup dan mati. Antara kamu hidup atau mamamu mati, atau mamamu hidup, kamu yang mati. Tetapi kasih karunia Tuhan membuat apa? Kamu hidup dan mamamu hidup. Ya. Zaman kita berubah Bapak Ibu. Dunia kedokteran maju, tapi yang namanya ibu hamil mati saat melahirkan itu tetap ada Bapak Ibu. Jadi ini bukan bergantung soal teknologinya, bukan bergantung soal dokternya, bukan. Ini bergantung soal perjuangan yang harus dihargai antara hidup dan mati. Ya. Nah, di sisi lain ibulah yang memberikan sumber kehidupan melalui ASI. Ya. Enggak ada anak yang baru lahir lalu minta Indomie gitu ya, enggak ada Bapak Ibu. Karena itu salah, orang tua nanya sama anaknya mau makan apa, itu salah Bapak Ibu. Tapi itu yang dilakukan. Anak kita ini nggak ngerti soal menu makanan, apalagi makanan yang sehat. Sukanya coklat ya makannya coklat. Sukanya Indomie ya tiap hari makan Indomie. Hanya rasanya aja beda-beda, goreng, rebus gitu ya. Salah. Kita tidak bisa bertanya kepada mereka. Karena memang seorang ibu, dialah yang memberikan makanan kehidupan kepada anaknya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, seorang ibu adalah guru yang pertama bagi semua anak-anaknya di tengah keluarga. Guru yang pertama. Karena itu ia mengajarkan kepada kita perilaku hidup utama. Berbicara, berjalan, menulis. Ya. Jadi kalau kamu anak-anak, kamu marah sama mamamu, awas, kamu gak diajari lagi. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, berapa lama lagi kita tinggal bersama dengan ibu kita?
Hai kamu anak-anak muda, anak-anak remaja, berapa tahun lagi kamu tinggal bersama dengan mamamu? Mungkin 3 tahun lagi. Lepas SMA kamu pergi kuliah di luar kota, di luar negeri. Ya. Seorang anggota jemaat saya punya anak satu-satunya. Dan ketika ia masuk ke akademi kepolisian, mamanya mengira anaknya bisa dipeluk seperti dulu. Ya. Si anak sudah berdiri dengan tegap menggunakan pakaian dinasnya, mamanya datang, "Hai." Anaknya bilang, "Ma, jaga sikap." Bingung mamanya, Bapak Ibu. Si anak ini mengingatkan mamanya, nggak sembarangan lagi seperti di rumah. Dan tahu Bapak Ibu, si ibu ini merasa kehilangan. Kok anakku beda ya? Dan ia menyesali selama ini dia menyia-nyiakan kebersamaan dengan anaknya. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Karena itu belajarlah dari sosok seorang ibu ini yang pertama. Ibu itu adalah gambaran Allah yang mengasihi, yang menjaga dan melindungi. Ya. Semarah-marahnya seorang ibu, dia selalu berpikir soal bagaimana ia menyelesaikan persoalan anaknya. Semua persoalan dipikirkan dalam diri seorang ibu. Dan kalau ada seorang ibu yang gak pernah memikirkan keluarganya, Bapak Ibu, justru kita tidak menjadi sosok yang tepat. Wajah Allah yang penuh dengan keramahan, kehangatan, senyum, dan sabar tanpa batas. Di sana seorang ibu memperlihatkannya. Karena itu, coba anak-anak siapa di antara kamu yang pernah dicubit mamanya, tapi mamanya sambil senyum, jangan nakal ya, gitu. Pernah? Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, seorang ibu akan selalu menerima keberdosaan, kekurangan dari anak-anaknya. Tahu anaknya punya keterbatasan, mau tidak mau penerimaanlah bahasa yang utama dari seorang ibu. Ya. Dan seorang ibu adalah sosok Allah yang selalu terbuka untuk mengampuni dan memaafkan. Ya. Ini bagian yang terus harus kita pahami. Karena itu ketika kita menjadi seorang ibu, memang gak ada sekolahnya Bapak Ibu. Tetapi belajarlah dari kehidupan kita. Si ibu itu tetap menanggung segala sesuatu yang pernah ia lahirkan. Dan tidak ada istilah mantan ibu. Ya. Pada slide berikutnya Bapak Ibu saudara-saudara, seorang anak belajar dari gurunya yang kedua, yaitu seorang ayah. Ya. Seorang bapak. Bapak itu melindungi keluarga besarnya, ibu dan anak. Ya. Dengan cara apa? Bekerja. Dan disinilah Bapak Ibu saudara-saudara, panggilan kita bekerja adalah panggilan Allah untuk bertanggung jawab melindungi keluarga kita. Tetapi ada banyak keluarga yang terbalik. Si bapak duduk di lapo tuak, istrinya yang kerja. Ini terbalik Bapak Ibu. Dan itu tidak menunjukkan tanggung jawabnya. Si bapak memperkenalkan hal-hal yang baru kepada anak-anaknya. Karena itu seorang bapak harus mengajak anaknya ini bekerja. Ya. Membawa mereka juga, mengajarkan kepada mereka, memperkenalkan kepada mereka apa artinya kesenangan. Tetapi juga Bapak Ibu kedisiplinan serta pengharapan. Dalam hal ini seorang anak gak bisa hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Dia mengalami persoalan dengan kedisiplinan dan ketangguhan. Seorang anak gak bisa hanya dibesarkan oleh seorang bapak. Dia gak punya belas kasihan kepada orang lain. Ya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bersyukurlah kita punya anak dan kita masih lengkap sebagai suami dan istri. Dan belajar dari sosok ayah itu adalah gambaran Tuhan yang kuat, yang gigih, berjuang, dan disiplin dalam percaya diri. Maka biarkanlah anak-anak kita belajar dari diri kita sebagai seorang bapak. Ya.
Seorang ayah menunjukkan karakter Tuhan yang setia, yang terhormat, yang mampu mengendalikan dirinya. Ya. Karena itu kalau seorang anak jadi seorang playboy, itu berarti ada masalah dengan papanya. Ya. Dia nggak pernah dididik dengan tepat oleh seorang sosok papa. Ya. Dan seorang ayah juga mengajarkan keluarganya untuk berdoa, untuk melayani di gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, orang Yahudi, siapa yang paling bertanggung jawab mengajarkan anak-anak mereka? Bukanlah ibu, tetapi ayah. Ya. Karena setelah itu mereka dilepas untuk belajar ke sekolah atau ke ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita, Alkitab kita pada hari ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Rasul Paulus mengungkapkan soal 3 kebiasaan positif yang harus dibangun di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di Tesalonika. Karena di Tesalonika itu ada banyak orang yang datang seolah-olah mau menjadi guru, seolah-olah mau menjadi pendidik, seolah-olah mau membawa sebuah keselamatan yang baru. Maka hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara yang diungkapkan oleh Paulus di ayatnya yang ke-5 sampai ke-6 adalah yang pertama, menjauhkan diri dari kebiasaan mulut manis. Puji-pujian yang kosong atau PHP, pemberi harapan palsu. Di tengah keluarga kita ini jangan PHP. Iya ya, nanti papa pulang kerja nanti kita pergi nonton ya. Papanya pulang jam 12 malam, jam berapa nonton Bapak Ibu? Itu memberi harapan palsu. Siapa yang sakit hati? Anak kita sakit hati. Ya. Iya ya, nanti kamu tidur dulu, setelah tidur baru kita pergi. Lalu karena anaknya gak percaya, baru 5 menit, mah sudah tidurnya mah, gitu ya. Karena kita pernah memberi harapan palsu kepada mereka. Perkataan-perkataan kita ini terlalu manis, tetapi tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ini kebiasaan positif yang pertama dari Paulus, dia menjauhkan perkataan-perkataan yang manis. Kalau saya mau gambarkan, Paulus ini barangkali kayak orang Batak, ngomongnya to the point langsung Bapak Ibu. Ya. Yang cowok naksir cewek, aku cinta padamu, ada pertanyaan? Langsung gitu ya Bapak. Yang lain kan mesti muter-muter dulu, keliling-keliling dulu, pusing dulu ya. Nembak jadi kan gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Paulus mau menegaskan, dia tidak punya banyak kata-kata yang manis. Dia bicara dengan kejujuran. Yang kedua, Paulus punya kebiasaan positif, dia tidak memiliki tujuan ganda atau tipu muslihat yang memperdaya untuk mencari keuntungan. Ya. Oh ibu ini lagi kesulitan, lalu dibantu. Oh ya begini oma, ya. Shh, oma ada 100. Ya. Bapak Ibu, kita nggak bisa mencari keuntungan dari orang lain. Lakukanlah perbuatan-perbuatan baik kita itu ya baik. Karena kalau itu yang kita lakukan, anak-anak kita ini pasti akan nuntut. Ya. Tapi habis ini aku dikasih apa? Aku dapat apa? Bayar dong. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Maka jangan selalu berpikir soal tujuan yang ganda. Atau suka dengan manipulasi orang lain. Ya. Lebih baik kita punya tujuan yang terarah, fokus kepada satu hal. Kalau kita mencari untung ya bilang kita cari untung. Kalau kita tidak ada cari untung ya bilang kita tidak mencari untung. Ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, kebiasaan positif yang dilakukan oleh Paulus adalah hidup bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Karena puji-pujian itu adalah racun dalam kehidupan manusia kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita dihina, kita pasti berjuang Bapak Ibu untuk melawan penghinaan, betul? Tapi setiap kali kita dipuji, setiap kali
hal-hal yang bagus datang kepada diri kita, disitulah kita mulai terlalu menyombongkan diri, besar kepala. Ya. Kita semua bisa jatuh oleh karena pujian. Ya. Jangan puji saya setelah khotbah ini Bapak Ibu, nanti saya nggak mau datang lagi ke sini. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mau mendorong kita untuk mengenali dan belajar tentang bahasa kasih di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Ya. Kita harus bertumbuh dalam kebiasaan yang positif. Maka ada 5 bahasa kasih yang harus kita kenali. Apa itu bahasa kasih? Bahasa kasih adalah pendekatan seseorang untuk menyatakan atau menerima kasih dari orang lain. Bahasa kasih di tengah-tengah keluarga kita itu apa? Jangan-jangan bukan bahasa kasih Bapak Ibu. Tapi bahasa di tengah-tengah keluarga kita itu adalah makian, kebencian, ngomong kotor, itu bahasa kita. Sehingga keluarga kita tidak menjadi keluarga yang damai sejahtera. Maka kenalilah bahasa kasih di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tiap-tiap orang memiliki bahasa kasihnya, membentuk pribadi setiap orang untuk menyatakan bahasa kasih. Bapak Ibu bisa kenali apa bahasa kasih Bapak Ibu? Apa bahasa kasih pasangan kita? Apa bahasa kasih anak kita? Setelah kita mengenalinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga belum tentu matching. Ya. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Ya. Bahasa kasih yang pertama adalah kata-kata yang menguatkan pada slide berikutnya. Words of affirmation. Kata-kata yang menguatkan itu Bapak Ibu seringkali adalah kata-kata yang dikatakan oleh orang lain. Dan kita begitu mendengarnya, rasanya kita didukung, rasanya kita kuat, rasanya kita bahagia. Ya. Apakah ini juga menjadi sesuatu bahasa kasih bagi diri kita? Banyak keluarga bangun pagi, ya, nggak ada sapaannya Bapak Ibu. Selamat pagi, ya memang ini pagi orang udah tahu katanya gitu ya. Itu bahasa afirmasi Bapak Ibu. Untung bangun di pagi hari, nggak tidur selamanya kan gitu ya. Maka menyapalah di setiap pagi. Halo Ma, halo Pa, selamat pagi Ma, selamat pagi Opung. Ini sebuah ungkapan. Ya. Mungkin anggota keluarga kita jauh, tapi kita bisa menyemangatinya, hanya mengatakan, kuat ya Pak, hebat ya Pak, semangat ya Ma. Itu menguatkan Bapak Ibu, dan itu berarti bahasa kasih dari pasangan kita. Tapi kalau nggak ada kata-kata itu, wah rasanya sesuatu yang membuat kita ini runtuh. Ya. Di sini Bapak Ibu, apakah bahasa afirmasi, bahasa penguatan ini adalah kata-kata dari bahasa kasih kita. Ya. Kita mengingat ayat-ayat Alkitab, ya, tapi buat siapa ayat-ayat Alkitab itu kita berikan? Pernahkah kita mengatakan itu kepada pasangan kita, kepada anak kita? Ya. Semangat ya nak, hari ini mau ujian ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Selesai Bapak Ibu. Kalau itu bahasa kasih anak kita, mereka akan bersemangat dan mereka berhasil. Yang kedua Bapak Ibu, physical touch. Bahasa kasih kita, apakah bahasa kasih lewat sentuhan? Ketika kita senang dipeluk oleh pasangan kita, dipeluk oleh anak kita, atau pundak kita dipukul, semangat nak, yang tabah ya. Itu adalah bahasa kasih Bapak Ibu. Jangan sebaliknya. Ya. Anak kita nangis dipeluk juga enggak. Ya sudah. Gitu ya. Kita usir anak kita tanpa memeluknya. Ya. Dulu Bapak Ibu saudara-saudara, zaman saya dan zaman orang tua kita, orang tua itu mengajarkan kalau mau kemana-mana pergi
bilang. Gitu ya Bapak Ibu. Hanya sebatas bilang. Kini sekarang zaman berubah. Sebelum anak-anak ini pergi, sebelum cucu kita pergi, mereka harus kita rangkul, mereka harus kita sentuh. Supaya kalau itu menjadi bahasa kasih mereka, mereka pun merasa yakin mereka pergi, orang-orang yang mereka cintai mendukung mereka. Jangan cuma ya sudah pergi sana. Ya. Mari kita ubah kebiasaan baik kita Bapak Ibu. Atau yang ketiga, menerima hadiah. Ya. Apakah kita semua bahasa kasihnya menerima hadiah Bapak Ibu? Oh belum tentu. Ya. Mana lebih kita sukai, menerima atau memberi? Ya. Memberi. Kenapa Pak memberi Pak? Iya. Bapak memberi karena Bapak pertama sekali pasti sukanya menerima. Kita menerima dulu lalu kita merasa senang. Nah, kesenangan itulah yang sebetulnya mau kita beri lagi kepada orang lain. Jadi kalau kita memberi hadiah, ini bukan perkara uangnya. Ini bukan perkara barangnya. Ini adalah sebuah bentuk cinta kasih supaya anggota keluarga kita itu senang. Bapak Ibu Saudara-saudara, dulu sebelum bapak saya dipanggil Tuhan, dia senang sekali tukar uang 2000. Saya tanya, buat apa sih Pak? Adalah katanya. Dan memang bapak saya selalu dipanggil opung di daerah kami tinggal. Rupanya setiap sore bapak saya ini panggil anak-anak kecil seperti ini, mau Islam mau Kristen dipanggil, yang mau ngaji dipanggil. Ini, opung mau kasih uang. Ya. Dan dia senang. Ya. Dia senang. Ya sekalipun begitu malam dia bilang, udah gak ada lagi uangku kan gitu ya. Di situ Bapak Ibu saya memahami, dia suka memberi. Ya. Dia mau membagikan kesenangan itu kepada anak-anak ini. Ya. Dan kami mensupportnya. Dan anak-anak itu dulu yang selalu bilang, kalau lewat di rumah opung gelap ada setannya. Sekarang main ke rumah opung Bapak Ibu, yang ada setannya itu. Ya. Pemahaman mereka berubah. Ya. Apakah kita orang yang senang diberi hadiah? Ya. Karena itu setiap pemberian adalah pemberian yang baik. Ini Bapak Ibu. Ya. Lalu yang bahasa kasih yang keempat, quality time. Bapak Ibu Saudara-saudara, di kota ini ada begitu banyak kesibukan. Apakah bahasa kasih kita adalah quality time? Kalau bahasa kasih kita adalah quality time, maka jangan biarkan handphone ini menjadi orang ketiga di tengah-tengah kehidupan kita. Matikan handphone kita Bapak Ibu. Kita percuma bawa keluarga kita ke Bali, ke Santorini, ke Prancis, kemanapun. Kalau handphone ini tetap menyala, lalu Bapak Ibu jawab, iya, urusan kantor, itu tidak akan menjadi berarti. Banyak orang mau kumpul bersama dengan keluarganya dan dia tidak mau diganggu. Bicara quality time bukan berarti harus bersama dengan keluarga dari pagi sampai pagi lagi, bukan. Mungkin waktu kita butuhkan hanya 2 jam. Maka itulah yang harus kita berikan. Semua hati, pikiran dan perasaan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, act of service, dilayani. Ini adalah bahasa kasih. Apakah bahasa kasih kita adalah dilayani? Ada satu pertanyaan yang paling sulit untuk kita jawab kalau bahasa kasih kita adalah dilayani. Yaitu ketika saya bertanya, apa yang dapat saya berikan buat Bapak atau buat Ibu saat ini? Kalau orang itu bahasa kasihnya adalah dilayani, maka dia tidak bisa menjawab sama sekali. Tapi kalau orang bukan bahasa kasihnya seperti ini, maunya banyak Bapak Ibu. Ya. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi pertanyaan itu mau mengatakan apa yang sungguh-sungguh
yang Bapak atau Ibu butuhkan saya lakukan hari ini? Ya. Dengan pertanyaan itu sesungguhnya mau digambarkan bahwa kita mau memberi diri kita untuk membantu mereka. Ya. Mungkin pasangan kita bahasa kasihnya adalah dilayani. Ya. Sedang memasak, dibantuin buangin sampahnya doang. Dicucikan piringnya Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau ada keluarga masih berantem soal cuci baju, soal cuci piring, itu menunjukkan bahwa gak ada bahasa kasih di sana Bapak Ibu. Ya. Karena itu melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bangun sebuah kebiasaan yang baik. Dan mari kita renungkan. Jangan-jangan selama ini kita salah. Suami kita maunya quality time, kita maunya physical touch, mau disentuh, ya. Tapi kita nggak pernah kasih waktu buat suami kita, dan suami kita nggak pernah memeluk kita, makanya kita pasti bertolak belakang. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita pulang, kita pikirkan, kita gumuli apa yang menjadi bahasa kasih buat kita masing-masing. Tetapi sekali lagi sebagaimana diungkapkan oleh Paus Fransiskus, bahwa tidak ada keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Mari kita menutup mata kita mau mendengarkan sebuah lagu yang diputar melalui PowerPoint ini, silakan. Mengasihi
Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama.